setelah kita pada bahasan pertama mengenai tanggung jawab akuntan publik, apabila tidak dilakukan maka akan berakibat terhadap tuntutan hukum baik dari klien maupun dari stakeholder yang lain. Kita akan masuk ke peer review. Apakah peer review itu? Jadi peer review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengambilan mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam pernyataan standar auditing atau PSA nomor 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Jadi peer review adalah penelaahan terhadap KAP yang dilakukan berdasarkan standar audit PSA nomor 20 dan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bagi akuntan publik yang menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal, peer review dilakukan minimal 1 kali setiap 3 tahun. Peer review sangat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dan KAP. Jadi peer review ini akan mengevaluasi kinerja KAP sejauh mana memberikan kontribusi terhadap proses auditing yang dilakukan oleh auditi. Dengan membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu, profesi akuntan publik memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya. Jadi tujuan akhir dari peer review adalah bagaimana KAP ini bisa meningkatkan kinerja dari sisi aspek mutu auditingnya. KAP yang menjalani peer review juga memperoleh manfaat jika ia dapat meningkatkan mutu praktek auditnya sekaligus dapat meningkatkan reputasinya dan mengurangi kemungkinan timbulnya tuntutan hukum. Seperti pembahasan kita di bagian pertama, yaitu bagaimana sedapat mungkin bisa menghindari tuntutan hukum. Tentu saja peer review membutuhkan biaya yang cukup mahal, namun selalu ada trade-off antara cost and benefit. Jadi peer review ini sangat penting sebenarnya untuk melakukan penilaian kinerja dari kantor akuntan publik untuk meningkatkan kinerja KAP tersebut. Kita membahas lebih detail mengenai peer review. Sampai dengan tahun 2000, peer review terhadap KAP dilakukan oleh BPKP. Sekarang ini peer review dilakukan oleh, jadi sebelum tahun 2000, peer review KAP dilakukan oleh BPKP. Nah, setelah tahun 2000, peer review dilakukan yang pertama adalah oleh Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, atau PPAJP, Kementerian Keuangan RI yang melakukan compliance review. Jadi review ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui PPAJP. Kemudian yang kedua, tim peer review, sekarang Dewan Review Mutu ya, IAPI yang melakukan quality review. Jadi peer review ini saat ini dilakukan oleh dua pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan melalui PPAJP, yang kedua adalah melalui tim peer review oleh IAPI untuk melakukan quality review. Ya, itu adalah mengenai peer review bagaimana meningkatkan kinerja untuk KAP. Sekarang kita masuk ke compliance review. Compliance review adalah suatu proses pengujian untuk menilai ketaatan angkutan publik atau AP dan kantor akuntan publik atau KAP terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Nah, apakah tujuan dari compliance review? Ada 3. Yang pertama adalah menilai ketaatan dari akuntan publik, yaitu orangnya, kemudian KAP, yaitu institusinya, kantor akuntan publik, terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian yang ketiga, menetapkan tindak lanjut atau sanksi jika ada penyimpangan. Jadi compliance review ini sangat penting untuk memastikan bahwa AP dan KAP memang benar-benar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari
kesalahan dalam proses laporan maupun dalam proses auditing. Berikutnya adalah jenis compliance review, ada dua. Yang pertama adalah regular review, yang kedua adalah investigative review. Kalau regular review itu adalah review yang dilakukan secara rutin, periodik, biasanya berdasarkan rencana review tahunan yang memang sudah di-planning di tahun sebelumnya. Kapan saja jadwal reviewnya sudah ada berdasarkan rencana review tahunan. Kemudian investigative review ada 3 masukannya. Yang pertama adalah berdasarkan pengaduan masyarakat, memang ada indikasi kecurangan atau fraud di perusahaan tersebut sehingga masyarakat mengadu mengenai ketidakpatuhan terhadap undang-undang dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan hasil regular review. Jadi tadi regular sudah disebutkan. Apabila dari regular review itu memang ada hal temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti, maka dilakukanlah investigative review. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan informasi yang layak untuk ditindaklanjuti. Jadi 2 poin compliance review, yaitu regular review dan investigative review. Apabila di fase regular review ada kesalahan atau temuan yang memang harus ditindaklanjuti, maka masuk ke dalam fase investigative review. Berikutnya, setelah kita tadi masuk ke peer review, kemudian yang kedua masuk compliance review, terakhir kita akan membahas